Oke, minggu ini kita akan membahas materi Golang dengan judul Option Pattern atau dikenal juga Functional Option Pattern. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Kapan sih teman-teman perlu menggunakan option pattern ini? Nah, ketika teman-teman membuat sebuah function ataupun metode, teman-teman ingin parameternya itu bisa dinamis atau memiliki sebuah default option. Jadi ketika tidak didefinisikan parameternya, fungsi teman-teman tetap jalan dengan menggunakan option defaultnya. Kita buat dulu pertama struct. Kita butuh sebuah struct nanti untuk pengaturannya ya. Kita di sini jangan membuat sebuah setter response untuk API. Oke, kita membuat struct respon dulu. Jadi respon itu punya sebuah code. Code integer, respon itu punya juga sebuah message, string, lalu punya dia sebuah data. Kita pakai ini aja. Lalu dia punya sebuah error. Nah, di sini kita membuat sebuah function dulu, katakan new response, di mana returnnya adalah si respon ini, si struct respon ini. Kita return response. Nah, sebelum melanjutkan ini, kita membuat sebuah default option dulu. Jadi kita membuat sebuah function namanya default option. Returnnya adalah response. Return response. Nah, kita mau pakai defaultnya apa nih? Mungkin katakanlah defaultnya adalah chord-nya itu 200. Message-nya itu adalah oke. Jadi ketika nanti kita panggil fungsi new response ini, maka akan menggunakan default option ini. Gitu. Nah, kita perlu panggil dulu default option-nya ini. Kita panggil default option, lalu kita perlu melakukan sebuah iterasi di sini, di mana iterasi ini akan berguna nanti kita ingin melakukan pengaturan data di sini ya, menggunakan sebuah fungsi, gitu. Jadi nanti parameternya di sini itu berupa sebuah function. Jadi kita perlu isi di sini dulu. Kita perlu membuat option dulu di sini. Kita perlu membuat sebuah isian parameternya nanti, func. Lalu kita panggil func. Mungkin ya, harusnya begitu. Sorry. Kita buat ini aja. Lalu di sini response. Oke. Nah, kita panggil di sini ya, option function. Sini. Nah, jadi kita seperti ini kan. Nah, selanjutnya kita akan return di sini. Code-nya kita sesuaikan, misalnya data juga panggil datanya. Error kita panggil errornya. Message kita panggil message. Nah, jadi ketika ini dipanggil pertama kali, kita tidak mendefinisikan sebuah option, maka dia akan menggunakan default optionnya terlebih dahulu. Seperti itu. Kita coba akan panggil dulu. Kita coba tes dulu. Katakanlah respon. Di sini kita panggil new response. Kita perlu ngeprintnya, jadi persen tambah v ya, coba. Oke, maka defaultnya dia adalah, maka ketika kita panggil new response ini, dia akan menggunakan si default option ini. Kita coba rubah juga boleh nih. Mungkin default optionnya pertama kali mungkin errornya 500 misalnya,
makalah internal server error. Ini defaultnya. Ketika kita panggil, maka akan menjadi defaultnya. Nah, lalu gimana sih caranya kita sekarang men-set responnya ini? Nah, kita perlu membuat sebuah fungsi di sini. Fungsi nanti di mana return-nya, misalnya kita buat set code, return-nya ini adalah si option function ini. Di code-nya ini mungkin kita perlu membuat code integer, kita return sebuah function. Nah, maka kita akan set si code ini menggunakan. Nah, cara makainya simple. Teman-teman tinggal panggil di sini set code. Pengen set berapa? 200 misalnya. Coba kita run. Nah, jadi 200. Nah, itu pula untuk mengeset message-nya. Teman-teman tinggal buatkan function di sini. Di function katakan set message, return-nya adalah option function. Di sini jadi teman-teman ada pesan, tipe yang string, kita return function. Misalnya message itu message. Teman-teman juga pengen ngeset data misalnya. Jadi di sini data, tipe datanya any, option function. Jadi tinggal return function. Nah, data itu juga teman-teman pengen ngeset errornya, error option function, return function lagi. Teman-teman perlu di sini buat sebuah parameter dulu, error, jadi error. Nah, jadi cukup teman-teman tinggal nambahin aja belakangnya, koma, dan ini tidak harus berurutan ya, teman-teman bebas mengatur urutan optionnya. Jadi kalau yang biasanya kita buat function parameter itu harus berurutan optionnya. Nah, sini ini bebas, mau set code duluan, mau set message duluan, itu tidak ada masalah. Misalnya sudah oke. Sudah oke. Coba jalankan. Ya. Ini coba kita pindah ke belakang. Setelah set message misalnya. Kita run lagi. Sudah oke. Atau teman-teman pengen ngasih ya error misalnya. 04. Katakan di sini not found. Teman-teman juga pengen ngeset errornya misalnya, set error misalnya errors new id not found misalnya seperti itu. Coba kita run. Nah, jadi ini teman-teman enak banget dipakai ketika teman-teman punya sebuah function di mana functionnya itu sudah pasti punya default option. Daripada teman-teman capek-capek membuat sebuah option dan mengisi optionnya, padahal itu sudah pasti default, mending pakai cara ini. Dan ini juga teman-teman punya sebuah pengaturan struct yang banyak, teman-teman juga bisa melakukan dengan ini. Jadi lebih simpel nanti untuk option parameternya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Apabila teman-teman berkenan, tolong bantu like dan subscribe. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa buat video yang lebih baik lagi. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.